Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di mata kuliah pengendalian kualitas atau pengukuran kualitas. Kalau di industri namanya QA/QC, Quality Assurance dan Quality Control. Kemudian kita kemarin sudah bahas mengenai histogram, terus kemudian tingkat derajat standar deviasi dan macam-macam, termasuk kita terakhir bahas terkait dengan data variasi dan kemudian diagram normal dan juga batas kontrol atas dan kontrol bawah ya, atau kontrol chart. Nah, sekarang kita bahas bagaimana teknisnya pembuatan dari kontrol atas, kontrol bawah itu, batas kontrol atas. Ya, kita langsung saja ke presentasinya. Nah, kita akan bahas terkait dengan kontrol chart teknik. Nah, teknik bagaimana membuat kita melakukan riset kualitas terhadap sebuah industri, sebuah pabrik, sebuah produk. Nah, salah satunya ini adalah step-stepnya. Pertama adalah select atau pilih karakteristik dari kualitas yang mau kita tetapkan ya, kualitas apa yang mau kita ambil ya. Kemudian kedua adalah choose atau pilih subgroup yang akan kita bangun seperti apa. Apakah itu dibikin sampel itu per jam, per 3 jam atau berapa gitu. Misalnya kita buat pengambilan sampelnya berapa banyak dan berapa banyak pada saat kita mengambil samplingnya. Itu adalah merupakan pilih atau choose the rational subgroup ya. Kemudian ketiga adalah teknis bagaimana kita mengumpulkan data kita ambilkan, itu baik itu apakah itu menggunakan pengukuran waktu atau bisa juga pakai meter, sentimeter atau panas dan sebagainya. Itu adalah bagaimana mengumpulkannya datanya, dan bagaimana juga kita buat formulir untuk pembuatan data tersebut. Ini sangat bermanfaat juga kalian mau KP atau mau tugas akhir dalam rangka menganalisa data, bagaimana teknik untuk mengumpulkan datanya. Keempat adalah determine the trial central line and control limits. Yaitu determine itu menetapkan percobaan dari central limit, sentral dari garis sentralnya, garis pusatnya, dan kontrol limitnya seperti apa. Nah, kemudian kelima adalah bangun kemudian di revise atau diperbaiki dari kontrol central line dan kontrol limitnya. Yang keenam baru achieve the objective, capai dari tujuan. Nah, ini ada tamu. Oke. Kemudian kita akan kita mulai pertama. Satu ada select the quality characteristic. Jadi pilih apa sih yang mau kita ukur gitu. Yang mau kita ukur banyak, kayak jarak misalnya, tingkat jarak, sentimeter, ukuran, bentuk ruangan dan sebagainya. Itu bisa menjadi acuan kita melakukan pengendalian kualitasnya. Misalnya produk kursi itu berarti sama, tingginya sama nggak jaraknya, atau tingginya harus sama atau bagaimana gitu kan. Atau kalau dari sisi itu, atau misalnya dari yang kalau jarak bisa sentimeter, kilometer, bentuk meterannya. Kemudian berat. Nah, berat juga kilogram,
gram dan sebagainya. 3 dari segi waktu, menit, detik dan sebagainya. Ini menjadi karakteristik quality yang mau kita ukur yang mana. Listrik, omega, kemudian daya, watt dan sebagainya. Temperatur, misalnya suhu ya, suhunya sekarang 37, 36, 37, 36, 34 dan sebagainya. Nah, cat mungkin dari segi kepadatan. Ke cahaya berarti tinggal dilihat dari berapa lilin atau cahayanya atau daya terangnya. Atau bisa dalam bentuk daya, kekuatan, daya dorong, kecepatan, kekuatan, energi, kepadatan, tekanan. Banyak yang bisa kita lakukan untuk menetapkan dulu atau menyeleksi kira-kira apa yang mau kita ukur dulu ya, itu yang bisa menjadi kita ukuran. Nah, kedua, baru kita lakukan penggrupan atau pemilahan grup-grupnya masing-masing ya, misalnya di grupkan. Kalau misalnya sedikit, ambilnya nggak usah pakai grup kalau sedikit. Kalau banyak, misalnya 50, 25, ini 100, lebih dari itu, nah itu bisa digrupkan, dibikin grup-grup seperti ini, 1 sampai 150, 10 yang masuk ini adalah 10 kali sampel size yang diambil. Ini berapa kali, 15 kali ternyata masuk ukurannya ada di ruangan di grup yang ini gitu. Antara di 151 sampai 280 berapa banyak, dan seterusnya. Untuk menetapkan jumlah grup sudah dipelajari sebelumnya ya. Nah, kemudian baru kita collect data. Nah, mengkolek data atau mengumpulkan data ini bisa mengambil sampling ya. Misalnya ini produksi pabrik terus menerus kan, nggak bisa berhenti. Ambil saja, sekali ngambil itu dari jam tanggal 12 bulan 12 Desember, tanggal 26 bulan Desember, ambillah 4 hari misalnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 nih, ini 5. Pada waktu jam berapa ngambilnya? Nah, sekali ngambil itu 4 kali misalnya, 35, 40, 32. Terus kemudian ini average atau rata-rata dari 4 ini. Dan range-nya itu artinya daya rentang yang tertinggi sama yang terpendek. Ya, ini 35, 37, ini mungkin ada 0, ya. Yang paling kecil 32, paling tinggi adalah 40. Sekitar 8 digit perbedaannya, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, pada saat pengisian nanti dirata-ratakan berapa, dan di range antara ini yang terendah dan ini jumlah ya, berarti range. Nanti rata-ratanya berapa, di jumlah dulu. Nah, sekarang ada tamu dulu yang belum di add nih, kasihan. Oke, terus kemudian setelah kita collect data atau mengumpulkan data, buatlah tabel seperti ini. Kemudian ini dirata-ratakan, kemudian rata-rata dari ini ditambah dulu 160, 25 dibagi 25. Ini sama, ranknya berapa? Ini rata-rata ranknya berapa nih? 20. Berarti jumlah dari range di 2,19 dibagi 25, karena 25 data yang diambil. Tapi ini ada keterangan bahwa pada saat di sini terjadi temporary approach, jadi ada perpindahan misalnya. Terus kemudian damage oil line, berarti ada kerusakan lini minyak ya. Ini produknya apa sih? Nggak jelas ini yang apanya datanya. Kemudian yang ke ini ada bad material. Jadi ini ada komen-komen keterangan. Ini selainnya. Ini adalah data ya. Nah, kemudian saya izinkan tamu dulu. Nah, kemudian kita oh my god. Where is that? Baru kita mulai baru kita bisa memetakan
tadi rata-ratanya kan udah dihitung. Nah, rata-ratanya loncat-loncat gini ya. Kita petakan satu, ada 25 data itu rata-rata dari rata-rata per kali ngambil. Nah, ini ada range-nya, range dari setiap sekali ngambil itu dipetakan juga. Kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, setelah itu baru determine, tetapkan central line sama control limitnya. Central line itu berarti rata-ratanya. Nah, ini rata-ratanya, jumlah dari seluruh rata-rata dibagi jumlah ngambil grup 25 misalnya. Yang tadi contoh tadi datanya kan situ. Kemudian rata-rata dari range itu berarti rata-rata dari seluruh sekali ngambil ada range-nya, diratakan, dibaginya 25 karena sekali ngambil itu 25 kali. Nah, setelah itu baru rumus berikutnya untuk menetapkan, tadi berarti ini adalah rata-rata nilai tengahnya ada di ini rumusnya. Dan di bawahnya ini adalah UCL itu up control limit. Berarti up control limit itu berarti batas kontrol atas. Kalau kontrol atas berarti ini rata-rata dari rata-rata ditambah 3 sigma dari rata-rata. Ya. Ini juga sama, tapi dikurangi sigma 3 sigma rata-rata dari rata-rata. Kemudian sama juga ini R-nya, R rata-rata ditambah 3 sigma R atau rata-rata dikurangi 3 sigma R. Sebentar, ada tamu dulu. Nah, kalau bisa yang lain tuh harus tepat waktu ya, karena kalau enggak nanti mengganggu yang lain. Soalnya kalau terlambat tuh repotnya kalau Google Meet seperti ini. Seperti itu ya. Nah, tadi UCL itu adalah upper control limit, sama lower, kalau L-nya berarti lower, berarti batas kontrol bawah. Kalau kita lihat di sini, belum ada gambar ya. Nanti kita lihat. Nah, sebelah sini nih. Oke. Nah, ini kontrol. Jadi kita menetapkan berapa sih rata-ratanya XL itu dan berapa kontrol atasnya, upper control limit sama lower control limit. Jadi batas kontrol bawahnya. Ini juga sama. Nah, kita akan petakan itu. Nah, setelah kita menetapkan itu, nah ini kalau sigma adalah populasi standar deviasi dari subgroup average. Jadi subgroup average-nya berapa sih? Jadi untuk ini bedanya ini tambah, yang ini dikurangi. 3 sigma dari rata-rata dibagi 3 sigma. Standar deviasinya berapa sih? Dan kita bisa dihitung berapa sigma yang kita tetapkan. Nah, kemudian baru kita mulai dalam menetapkan satu berapa ininya adalah ini in practice the calculation are simplified by using the product of the range R. Jadi yang kita gunakan R, menggunakan kalkulasinya lebih simpel. A factor A2 to replace the 3 standard deviation. Jadi A2R itu sama dengan 3 sigma dari R. Jadi A2-nya itu nanti ada di tabelnya. In the formula for the X bar chart. For the R chart, the range R used to estimate the standard deviation or the range. Therefore, the driver formula R, jadi formulanya tambah X bar, ya, X bar itu rata-rata ditambah A2R. Ya, A2R itu di sini
A2 berarti ada tabel di tabelnya. Kemudian ACLR adalah D4R. Nanti kita lihat misalnya ngambil sampel tadi itu kan 4 kali, berarti di sini A2. Jadi 0,7279 dikali, nanti lihat ini dia nih contoh ya, yang tadi nyambung kepada itu obtain trial control limit the control line and the data table 5.2 concerning the depth of the sub keyway will be used for table 5.2. Jumlah dari rata-ratanya adalah misalnya jumlah rata-rata sampling tadi 160,25 dan rata-rata R-nya adalah 219. Ini yang ngambil contoh yang kejadian yang ini. Yang ini. Nah. Jadi yang di sini kan nilainya contoh rata-rata 160, terus R-nya 219 ya. Kemudian G-nya kan 25 kali, ngambil 25 kali ya. So, berarti X-bar-nya kan 160,25 dibagi 25 jadi 6,41 mm rata-ratanya. Udah dapet kan rata-rata itu. Kemudian R-bar-nya berarti range dari itu adalah sekitar 2,19 dibagi 25 jadi 0,0876. Jadi dari tabel B lihat tabel B ini, kemudian adalah 0,729 kan ini. Nah ini nih 0,79 A2 yang kan sampelnya yang ngambil sekalinya, sampel kan 4, berarti ada di sini A2 nya. So, terus kemudian D3 nya 0. Nah, D3 nya 0, D3 0. Jadi dari 4 ini terus D3 nya 0. D3 nya 0,880. D3 nya. Kemudian D3 0, D4 nya 2,28. 0,28. Oh, 24 nya ini. D3 nya yang ini, bukan D3 ini, D3 yang besar. 2,282. Oke. Terus kemudian jadi kita hitung mulai ya. X bar sama tambah, rumuskan kan A2R, berarti 6,41 ditambah 0,729 dikali R-nya tadi yang ini ya, jadi sama dengan misalnya adalah 6,47 mm. Kalau itu UCL-nya, LCL-nya adalah 641 dikurangi 0,729 dikali 0,876 sama dengan 6,35. Nah udah dapet tuh UCL dan LCL-nya. Nah sekarang kita mulai trial control limit for R chart. Nah, berarti pada saat kita mulai menghitung di chart, chartnya itu adalah UCLR sama dengan berarti R di range-nya. Di range-nya tuh kan yang ini nih, yang R, yang ini nih, yang R range 2,19. Kalau dihitung kan yang patokan range-nya ini akan jadi hitungan. So kemudian UCLR sama dengan D4R. D4 nya 2,282 ditabel dikali R nya adalah 0, sekian 0,20. Kalau UCL nya adalah D nya 30, kemudian ininya 0,0876 ya, ininya 0 berarti 0. Kalau kita lihat jadi bentuknya seperti ini. Kita udah tahu di atas digambarkan seperti ini, ternyata ada beberapa data yang memang di luar dari kebiasaan. Nah, keluar kebiasaannya itu berarti di luar dari batas kontrol atas, kontrol bawah. Yang pada saat
ke pengambilan keempat ini terjadi lonjakan di luar dari 6,65. Dikasih tanda tuh yang di luar dari itu. Ya, dari luar itu dikasih tanda. Ini juga R-nya ditanda. Nah, setelah itu, nah yang kelima adalah establish the revised central line and control limit. Artinya, kita harus merevisi. Caranya adalah buang data di luar batas kontrol atas dan kontrol bawah tadi. Kemudian hitung ulang seperti tahapan sebelumnya untuk menentukan batas kontrol atas kontrol bawah. Artinya apa? Ini kita buang datanya. Nah, pada saat pengambilan keempat diambil, pada saat pengambilan data ke-16 diambil, pada saat data yang kalau di R-nya ini yang menjadi reject adalah, atau mungkin satu-satu dulu. Ini jangan dulu ngomongin R, tapi X bar-nya dulu. X bar-nya diulangin deh. Ini tuh yang ke-20. Nah, data itu dihapus. Nanti diulang lagi, bikin hitung ulang mengenai kontrol atas kontrol bawah yang tadi, metode yang pakai rumus ini. Baru dipetakan lagi. Semakin, jadi yang tadi awal pertama ini hilangin. Nah, nanti kan hilang tuh, jadi begini. Nah, diulang lagi. Ini pasti kontrol atasnya juga perubahan. Jadi perubahan. Tapi ini kan continuing control chart showing the improvement quality. Semakin hari, ya kalau data itu dihitung, dia kontrol atas kontrol bawahnya akan semakin mepet, semakin ke dalam, semakin mengecil. Jadi caranya untuk supaya ini melakukan establish revise, melakukan revisi batas kontrol atas dan central line atau nilai tengah yang di tengahnya itu dirubah terus dengan cara membuang data-data yang di luar dari batas kontrol atas kontrol bawah. Ya, begitu pula dengan yang tadi yang R-nya juga yang semakin hari semakin menyempit, jadi lebih fokus. Mungkin itu gambaran mengenai teknik membuat semacam batas kontrol atas kontrol bawah. Oke. Waduh, baru diizinkan. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, yang lain? Wah, ini baru masuk. Tidak ada ya. Oke, untuk selanjutnya supaya lebih ini kalian bisa lihat di videonya nanti. Setelah ini biasanya saya langsung bikin video, nanti kalian bisa download di di YouTube-nya supaya nanti bisa diulang-ulang. Kalau nggak berani nanya sekarang, nanti bisa dilihat di situ ya. Oke, kalau tidak ada yang nanya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.